jadi saya sekalian mau memberikan sosialisasi, karena banyak banget yang nanya tentang bagaimana men-treat anak-anak berkebutuhan khusus. Entah itu melalui direct message, atau saya punya YouTube, kemudian banyak juga yang nanya melalui channel YouTube saya. Jadi kalau misalnya kita jawab satu-satu itu pasti akan panjang banget jawabannya. Maka itu saya mau mensosialisasikan, karena banyak yang mispersepsi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa mispersepsi? Karena gini, emangnya bisa ya? Gitu. Kata-kata emangnya bisa aja itu sebetulnya sudah menggambarkan suatu mispersepsi tersendiri. Atau misalnya ada yang kayak gini, nanti kalau dibully gimana tuh kalau di sekolah? Ya udah deh, gak usah sekolah. Saya nggak mau nih anak ini dibully. Atau gimana cara belajarnya? Nah, konsep-konsep seperti ini sebetulnya harus kita luruskan bersama, mengingat sebetulnya kalau untuk anak berkebutuhan khusus, seperti saya misalnya, saya penyintas ROP, sama aja. Ketika saya berkuliah, ya saya belajar gitu. Belajarnya sama aja, cuma caranya yang sedikit berbeda dengan orang kebanyakan, gitu ya. Nah, jadi sampai sini mudah-mudahan sudah bisa dimengerti kenapa penting banget untuk kita, karena biasanya anak-anak ini tuh ada di sekitar kita, ada di tengah-tengah masyarakat, ada di setiap tempat yang kita kunjungi, mungkin mereka ada di situ. Cuma masalahnya kita yang nggak tahu bagaimana cara memperlakukan mereka, atau bagaimana men-treat atau mengajarkan mereka. Seperti itu. Ini apakah mudah-mudahan sudah jelas ya teman-teman ya? Nah, ini kita sapa-sapa dulu yuk. Ya, ada @monik 196 ya. Halo Kak Monik ya. Ya, ada yang nanya nih, dialog dengan siapa? Kali ini saya akan khusus karena biasanya di acara observasi itu ketika misalnya ada narasumber yang berhalangan, mau nggak mau saya harus maju. Jadi tidak menjadi halangan ketika misalnya narasumber sedang berhalangan terus kita berhenti, tidak. Jadi kita upayakan bahwa acara ini harus tetap berjalan meskipun tidak ada narasumber, karena saya backgroundnya pendidikan, jadi ya saya paling sharingnya seputar pendidikan. Nah, kita akan lanjut ke topik ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dilontarkan mengenai anak berkebutuhan khusus. Kalau misalnya kita merujuk, apa sih? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu tentang anak berkebutuhan khusus. Pertama kita akan bahas dulu deh definisi anak berkebutuhan khusus. Akan ada banyak banget hal-hal yang menggambarkan tentang anak berkebutuhan khusus. Dulu istilah ini tuh disebutnya cacat. Apalagi tuh ya anak-anak yang tidak berkembang sebagaimana mestinya. Cuma memang untuk istilah cacat, produk Tuhan itu kan sebetulnya tidak ada yang gagal ya. Karena kalau cacat biasanya ada, kita mendefinisikan cacat tuh gagal gitu. Contohnya kalau kita beli sesuatu terus ada cacat nih, nah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat tidak ada produk ciptaan Tuhan yang gagal ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau merujuk pada definisi berkebutuhan khusus itu sendiri, itu lebih luas. Makanya kenapa saya memilih tema ini, karena anak-anak berkebutuhan khusus atau insan berkebutuhan khusus itu nggak hanya terlihat secara fisik yang dari kepala sampai ujung kaki. Ada yang fisiknya kelihatan kayak tunanetra, kemudian tunadaksa, orang-orang yang memakai kursi roda seperti itu, yang memakai tongkat, atau ada juga yang cerebral palsy atau CP disingkatnya gitu ya, dan sebagainya, itu terlihat secara fisik. Tapi ada juga yang fisiknya normal, tapi aspek psikologisnya yang
ada something wrong gitu. Ada sesuatu yang salah. Nah, makanya banyak akhirnya orang-orang menganggap ini anak kenapa? Kok perilakunya kayak gini? Padahal fisiknya normal. Kalau kadang-kadang kalau kita lihat fisiknya normal, akhirnya kita jadi nggak ngerti sebetulnya apa yang terjadi dengan mereka, kenapa mereka misalnya punya emosi yang meledak-ledak, punya perilaku yang susah dikendalikan, akhirnya kita tuh jadi frustrasi menghadapi mereka. Kita jadi kayak punya stresor sendiri dalam menghadapi mereka. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi makanya kita penting karena orang-orang berkebutuhan khusus itu ada di sekitar kita. Entah itu pada saat kita pergi ke mall, atau mungkin saudara kita sendiri, yang kita nggak tahu dalamnya mereka. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan individu berkebutuhan khusus? Secara simpelnya, individu berkebutuhan khusus itu secara awamnya, individu yang memerlukan treatment secara khusus. Jadi individu yang dia harus butuh penanganan secara khusus. Itu secara simpelnya. Tapi kalau kita merujuk, misalnya menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2013, apa sih yang dimaksud dengan individu berkebutuhan khusus? Jadi individu berkebutuhan khusus itu merupakan suatu individu yang punya keterbatasan atau keluarbiasaan, baik secara fisik ataupun psikologis, ataupun mungkin intelijensi yang mana nanti akan berpengaruh terhadap perkembangannya. Nah, disebut anak berkebutuhan khusus itu ternyata tidak hanya anak yang berkekurangan dalam arti secara tanda kutip ya, tapi kadang-kadang anak yang punya kemampuan di atas ambang normalnya juga kadang memerlukan treatment secara khusus. Misalnya nih, ada orang-orang yang jenius ya, IQ-nya berapa gitu. Lah, mereka nggak bisa digabungin dengan proses pembelajaran orang pada umumnya. Kelihatannya, berkebutuhan khusus apanya gitu. Tapi, sebetulnya, mereka juga butuh treatment secara khusus. Karena beda kan ya. Orang yang punya IQ di atas rata-rata, bener-bener tinggi banget, kita nggak bisa menyamakan cara belajar mereka dengan cara belajar anak yang punya IQ yang normal, seperti anak-anak biasanya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau paham anak berkebutuhan khusus, itu sebetulnya maknanya luas. Jadi bukan hanya anak yang kelihatan dari atas ke bawah, tapi bisa juga fisiknya nggak bermasalah, tapi dia mungkin ada permasalahan misalnya di sistem perkembangan syarafnya yang akhirnya mempengaruhi aspek psikologis, perilaku, ataupun intelijensi. Ini ada Tante Riri Maira. Selamat datang. Ya, kita lagi bahas pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus ya. Khususnya nanti tunanetra. Nah, jadi kita lihat kalau definisi anak berkebutuhan khusus itu tadi, anak yang punya keterbatasan atau dia punya aspek keluarbiasaan. Jadi keluarbiasaannya itu berbagai macam rupa. Nah, jenis-jenisnya apa aja? Jenis-jenisnya misalnya ada tunanetra yang terlihat secara kasat mata gitu. Kemudian ada teman-teman kita yang tidak bisa mendengar atau tunarungu, atau teman-teman tuli gitu ya. Kemudian ada cerebral palsy, ada lagi Down syndrome dan sebagainya. Ada autisme, ADHD, slow learner, kemudian ada lagi anak-anak yang punya kesulitan belajar seperti diskalkulia, disgrafia, disleksia dan sebagainya. Banyak kalau kita ngomongin anak berkebutuhan khusus banyak banget. Cuma yang menjadi rancu banyak istilah. Ada disability, ada lagi handicap dan sebagainya. Mungkin teman-teman kalau ada yang sudah pernah mendengar ada yang disability, ada handicap dan sebagainya, itu banyak istilah yang menggambarkan kondisi kekhususan. Tapi sebetulnya mereka juga punya satu kebutuhan tertentu untuk mendapatkan penanganan secara signifikan, secara khusus gitu ya.
Nah, setelah kita sudah mengetahui jenis-jenisnya gitu, kemudian kita sudah paham nih definisinya, jadi jangan lagi aneh kalau misalnya lihat ada anak nih secara fisik normal, tapi kok ketika dia di tempat umum, dia suka tepuk-tepuk tangan gini. Atau dia suka gerak-gerakin tangan gini, sendiri aja kayak gitu kan. Ketawa-tawa sendiri gitu kan, asik di dunianya sendiri. Jangan aneh. Karena bisa jadi anak ini punya something wrong atau punya sesuatu yang oke, kita harus menghargai mereka. Karena kadang-kadang kalau kita nggak paham, kita akan bersikap tidak respect dengan orang tua. Ketika melihat anak berkebutuhan khusus di mall, ada aneh sedikit, kita lihat nih dari kepala ke bawah, dari atas ke bawah. Itu sebetulnya adalah pandangan-pandangan yang sangat mengganggu. Jadi makanya kita harus penting dari sekarang karena mereka ada di mana-mana dan kita harus mengerti bagaimana cara men-treat mereka atau setidaknya kita menghargai orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Tidak lagi dipandang aneh seperti itu. Lalu, bagaimana pendidikan anak berkebutuhan khusus? Sesuai dengan judulnya, ada yang nanya kayak gini, apakah anak berkebutuhan khusus itu harus di sekolah khusus atau sebetulnya dia bisa memasuki sekolah umum? Pertanyaan seperti ini tentu saya tidak akan bisa menjawab dengan mudah. Karena masing-masing anak itu punya case-case-nya yang berbeda. Punya different case yang kita harus jeli untuk menelitinya gitu. Kalau saya dulu, sebelum saya kuliah, sampai saat ini, ada berbagai serangkaian tahap yang harus saya lalui untuk bisa masuk sekolah umum. Karena saya TK SLB, kemudian SD sempat homeschooling, dan SMP dan sampai SMA, sampai dengan perguruan tinggi saya masuk ke pendidikan umum. Gimana caranya? Caranya tentu tidak mudah. Jadi harus melakukan serangkaian tahap dulu untuk bisa memastikan apakah anak ini atau saya bisa masuk atau tidak di sekolah umum. Serangkaian tahapnya gimana? Kita harus melalui yang namanya tes psikologis. Biasanya nanti akan disediakan tuh psikolog klinis gitu ya. Nah, nanti akan ketahuan hasilnya. Apakah anak ini termasuk sudah dikatakan siap atau belum untuk masuk ke sekolah umum. Atau dapat saran nih dari guru atau dari terapis, karena mereka jauh lebih tahu anak ini sudah siap atau belum untuk kita lepas ke pendidikan umum, seperti itu. Jadi harus ada rekomendasi. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, pernah waktu itu, anak saya harus masuk sekolah mana ya? Ya saya bilang, kalau urusan sekolah itu harus berdasarkan rekomendasi dari tenaga ahli. Karena mereka yang akan lebih mengetahui apakah anak ini dinyatakan bisa atau tidak untuk memasuki jenjang pendidikan umum. Kita nggak bisa, misalnya, kok si A bisa berkebutuhan khususnya sama, misalnya sama-sama disabilitas netra. Kenapa anak saya nggak bisa? Kita tidak bisa seperti itu. Karena masing-masing anak pasti punya progresnya yang berbeda-beda. Lah, kita membandingkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal aja sebenarnya juga nggak disarankan banget ya. Jadi, kita harus melihat apakah anak ini mampu atau tidak. Siap atau tidak untuk memasuki pendidikan umum. Karena pada dasarnya, pendidikan umum dengan SLB itu tentu punya perbedaan yang signifikan. Kalau di pendidikan umum, kita betul-betul ditekankan untuk, ya standar sekolah diikuti gitu. Jadi benar-benar yang, luar biasa. Sementara kalau di SLB, mungkin akan jauh lebih menyesuaikan gitu kan. Jadi daripada pendidikan umum, tingkat adaptasinya benar-benar harus lebih tinggi banget. Jadi harus ada kesiapan dari si anak tersebut. Seperti itu. Ini ada Kak Yoga. Kita sapa-sapa dulu ya teman-teman. Terima kasih buat yang telah bergabung. Boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar anak berkebutuhan khusus. Kalau misalnya nanti waktunya udah nggak cukup, juga bisa ditanyakan melalui direct message seperti itu. Jangan khawatir kok.
banyak orang yang kalau nanya suka takut, nanti mbaknya tersinggung atau gimana. Tidak, karena saya berusaha untuk bagaimana sih kita bisa saling berbagi, karena banyak juga informasi yang masih miskonsepsi di kalangan masyarakat atau di kalangan orang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi balik lagi ke pendidikan adalah kita harus benar-benar mempersiapkan si anak tersebut untuk dia itu bisa matang atau secara intelijensinya ini benar-benar siap atau tidak untuk memasuki pendidikan umum. Kemudian bagaimana cara mengajarkannya? Misalnya nih untuk pendidik yang kecolongan dapat anak berkebutuhan khusus. Karena dari case-case yang saya temui, entah itu di sekolah atau di universitas gitu. Ini dari yang saya alami ya. Kadang-kadang kita juga bingung sebagai pendidik. Ini gimana ya cara ngajarinnya? Walaupun kita sudah menerima nih, misalnya oke, kita akan terima mereka di sekolah umum. Tapi ada masanya kita bingung gimana cara ngajarinnya. Sehingga banyaklah dari anak-anak ini yang ya udahlah, jadi bukan dibiarkan, artinya tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal gitu. Jadi misalnya pendidik hanya masuk misalnya buat anak-anak yang tipikal, yang normal, selanjutnya udah gitu. Jadi mereka kurang banget pelayanannya tuh kurang gitu. Nah, jangan sampai hal ini terjadi. Jadi ketika bagaimana strategi cara mengajarkannya, misalnya di sekolah. Yang pertama itu harus ada yang namanya need assessment. Jadi kalau misalnya biasanya nih di sekolah umum gitu ya, ketika menerima anak berkebutuhan khusus, ada yang namanya assessment kebutuhan. Karena saya belajar bimbingan konseling juga belajar tentang assessment kebutuhan. Jadi ketika kita mau bikin program atau bikin suatu layanan itu harus menyesuaikan kebutuhan siswa. Nah ini misalnya ada anak berkebutuhan khusus nih. Jadi harus benar-benar sesuai kondisinya seperti apa, kalau dia tunanetra derajatnya seperti apa, karena tunanetra itu tidak selalu dia blind atau buta. Ada tunanetra yang dia masih bisa melihat, ada, disebutnya namanya low vision, dan kita harus mengetahui derajatnya itu seperti apa. Kemudian setelah kita melakukan need assessment, sehingga program-program kita atau pendidikan kita atau cara pengajaran kita bisa lebih sesuai atau bisa lebih maksimal. Kemudian adalah cara ciptakan pembelajaran yang ramah dan menyenangkan. Menyenangkan saja tidak cukup kalau itu belum ramah untuk mereka. Contoh, saya pernah nih, misalnya, oke, kita akan belajar lompat tali, kita mau main lompat tali misalnya ya, di pembelajaran itu misalnya kita mau adakan permainan lompat tali supaya siswa nggak jenuh misalnya. Ternyata ada siswa kita yang mengalami kedisabilitasan secara kaki atau tunadaksa, dia sulit berjalan, jalan pun susah, harus menggunakan tongkat dan sebagainya. Ketika ada permainan lompat tali atau misalnya ada permainan lari gitu ya, lari misalnya, atau apapun permainan yang membutuhkan pergerakan yang aktif, bagi anak-anak yang normal ini mungkin menyenangkan, tapi belum tentu ramah bagi teman-teman kita yang disabilitas daksa. Karena apa? Biasanya kita kan gini nih, ya udah nggak apa-apa, kamu duduk aja di sana. Jadi anaknya duduk sendiri, kitanya bermain dengan anak-anak yang lain. Ya udah, anaknya duduk aja sendiri. Saya pernah juga mengalami gitu beberapa kali. Jadi jangan sampai ini terjadi ya, anaknya nggak main apa-apa, ya udah sendiri aja gitu. Nah, jadi ketika kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, maka kita juga harus menciptakan pembelajaran yang gimana ramah untuk semua pihak, baik untuk disabilitas maupun untuk non-disabilitas. Makanya permainan ataupun pembelajaran yang kita berikan juga perlu, apakah permainan ini bisa dirasa tepat atau tidak untuk sebagian kalangan disabilitas tertentu, seperti itu. Kemudian adalah kalau kita bicara dengan bagaimana cara mengajarkan, kita harus mengetahui dulu apakah ada modifikasi kurikulum atau tidak. Karena banyak yang nanya,
disabilitas itu kurikulumnya sama atau enggak sih? Itu bergantung kalau misalnya jenis kedisabilitasannya itu seperti apa gitu ya. Bisa sebenarnya dimodifikasi, tidak harus dirubah, diganti dia pakai kurikulum khusus kalau di sekolah umum. Jadi kalau pengalaman saya tuh gini, misalnya misalnya um, ada pembelajaran geografi gitu. Dulu kan saya juga masuk IPS sehingga belajar geografi. Nah, di dalam pembelajaran itu misalnya di tugasnya itu misalnya siswa harus membuat konsep peta, misal pakai gambar gitu ya. Nah, guru tidak akan menyuruh atau meminta saya untuk membuat gambar. Tapi bisa juga saya disuruh merangkum atau diminta merangkum tentang peta itu seperti apa. Jadi diminta untuk mendeskripsikan secara kata-kata. Jadi tidak perlu diganti banget, tergantung sih sebenarnya. Bisa juga sebetulnya disesuaikan. Anak ini kemampuannya apa? Kalau misalnya anak ini tidak bisa menggambar, maka tugasnya diganti, misalnya berupa tulisan, atau berupa dia menjelaskan secara lisan. Jadi disesuaikan sama kebutuhan ataupun kemampuan si anak ini. Kayak saya nih, misalnya kayak ada pembelajaran menggambar, selain geografi misalnya seni budaya. Saya juga dulu belajar seni budaya gitu kan. Ada pembelajaran menggambar, kita harus mewarnai dan sebagainya. Nah, guru tidak akan memberikan saya tugas mewarnai ataupun menggambar, tapi guru memberikan saya misalnya, oke, jelaskan aja tentang seni rupa. Apa misalnya jenis seni rupa itu seperti apa? Coba kamu gambarkan tentang seni rupa itu seperti apa? Seperti itu. Jadi jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan anak. Atau misalnya ada anak yang kesulitan berbicara gitu ya. Sementara ada ujian lisan. Gak mungkin anak kesulitan berbicara, dia tidak bisa berbicara, kita minta ujian lisan. Maka yang bisa kita lakukan adalah ujian secara tertulis. Gak apa-apa, yang penting bisa disesuaikan anak mengerjakan tugas tanpa harus diperlakukan secara khusus. Artinya dia hanya mendapatkan penyesuaian. Jadi tugas-tugasnya itu bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan ataupun kesanggupan mereka. Jadi sebetulnya kalau untuk di sekolah umum, kesulitan itu pasti ada, tapi bagaimana supaya kesulitan itu bisa dirubah menjadi sesuatu hal yang mereka bisa. Apa nih kemampuan yang mereka bisa, misalnya seperti itu. Jadi tugas-tugas bisa kita sesuaikan secara fleksibel. Nah, kemudian biasanya kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ada disebutnya remedial teaching, atau kita juga penting untuk misal memberikan pengulangan gitu ya di sela-sela waktu, memberikan pengayaan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ini tergantung guru, tergantung anak ya. Ketika anak itu misalnya dirasa belum memahami ataupun ada materi-materi yang mungkin sulit untuk dia, kita juga penting misalnya untuk melakukan evaluasi sejauh mana dia paham. Kalau dia tidak paham, kita akan menerangkan kembali di waktu yang berbeda. Jadi ketika misalnya anak-anak yang lain sudah keluar, mungkin kita bisa adakan sesi tambahan untuk kembali nih membahas apa yang telah disampaikan. Nah, ini ada yang komentar, sayangnya dari pemerintah pun untuk fasilitas anak berkebutuhan khusus juga kurang. Ya, jadi sebetulnya kita memang sebetulnya gini, kita apresiasi dulu karena walaupun memang masih keterbatasan untuk fasilitas anak berkebutuhan khusus, tapi pemerintah juga sedang mengupayakan bagaimana untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena butuh proses yang panjang. Butuh proses yang panjang untuk benar-benar bisa sempurna gitu ya. Tapi kita sudah mengapresiasi karena ada beberapa lokasi atau ada beberapa tempat yang juga sudah memiliki sarana yang tepat. Hanya saja mungkin perlu diperbaiki dan sebagainya. Tapi kita perlu mengapresiasi untuk itu. Karena untuk bisa sempurna itu perlu proses yang panjang. Seperti itu. Nah lanjut ya. Jadi kalau untuk mengajarkan anak berkebutuhan khusus tadi, kita perlu tahu dulu tadi ya, kebutuhan mereka itu seperti apa,
sampai akhirnya tugas-tugasnya juga perlu untuk disesuaikan dengan kemampuan si anak. Kemudian kalau di sekolah umum biasanya ada shadow teacher. Nah, biasanya ini buat para orang tua yang memutuskan anaknya untuk memasuki sekolah umum, kita bisa menyediakan guru pendamping. Jadi satu kelas itu ada 2 guru. Guru yang menerangkan di papan tulis, ataupun guru yang mendampingi si anak ini. Jadi shadow teacher disebutnya. Dapatnya dari mana? Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan lagi. Karena biasanya kalau dari sekolah tidak ada, kita bisa mencari sendiri dengan shadow teacher yang kita adakan dari luar gitu. Jadi diadakan shadow teacher. Kenapa diadakan shadow teacher itu bisa jadi hal yang penting? Karena kan nggak semua guru, namanya sekolah umum. Kadang-kadang guru tidak ada basic untuk mengajar anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika kadang si anak kesulitan, shadow teacher ini bisa membantu. Artinya bisa stay gitu ya, bisa menghandle bagaimana si anak ini harus belajar seperti itu. Jadi kalau misalnya memang harus diperlukan ada guru pendamping, sediakan. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu gitu. Jadi itu tergantung, balik lagi apakah kita lihat dulu si anak itu seperti apa, kemudian dari sekolahnya juga seperti apa. Kemudian harus ada kerjasama yang baik. Ini penting antara guru, orang tua, kemudian seluruh pihak sekolah perlu mengembangkan sistem kerjasama yang baik. Sekolah ketika tidak memahami bagaimana cara mengajarkannya, perlu berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana program-program yang sudah diterapkan di rumah, untuk kemudian bisa diulas ataupun bisa diperkuat di sekolah. Nah, penting kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kalau ada reinforcement, ini penting. Kalau reinforcement, ngomongin reinforcement, ini teorinya perilaku ya, dari behaviorism. Jadi reinforcement itu apa? Reinforcement itu adalah suatu penguat. Reinforcement tujuannya untuk menguatkan perilaku positif. Jadi dia untuk meningkatkan sesuatu hal yang positif. Misalnya, anaknya, kadang kan ada anak berkebutuhan khusus yang punya masalah perilaku, misalnya tidak bisa duduk diam, kemudian sulit mendengarkan perintah. Nah, itu kita kadang-kadang diperlukan juga untuk memberikan reinforcement. Reinforcement bisa apa aja, bisa berupa pujian, sesuatu yang anak suka, artinya itu bisa bertujuan untuk bagaimana meningkatkan perilaku positif pada diri anak. Misalnya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah, itu ya harus mencakup beberapa hal tadi. Artinya programnya pun harus sesuai gitu dengan bagaimana kondisi anak dan sebagainya. Harus ada kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua. Pembelajaran yang ramah tuh dalam arti yang akses untuk semua pihak. Seperti itu. Kemudian, kadang-kadang di sekolah ini suka kewalahan nih. Kewalahannya gimana? Penting banget untuk kita batasi jumlah anak berkebutuhan khusus yang masuk di sekolah umum. Karena saya pernah ada satu case di mana sekolah umum ini terlalu banyak menerima anak berkebutuhan khusus, sementara jumlah tenaga pendidik yang seharusnya itu sedikit gitu. Jadi nggak imbang. Jadi penting banget untuk, nggak apa-apa kita bikin aturan. Misalnya satu kelas hanya ada berapa yang masuk dari anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya hanya ada 3 atau 4 di dalam satu kelas, ya udah. Jadi kita terapkan aturan yang jelas kalau di sekolah umum, jangan sampai nanti anaknya jauh lebih banyak nih daripada anak yang tipikal, anak yang normal gitu. Sedangkan jumlah tenaga pendidik kita untuk ngajarin mereka juga cuma sedikit. Jadi kita perlu menerapkan batasan, kira-kira satu kelas ini berapa boleh anak berkebutuhan khusus yang masuk, seperti itu. Kalau zaman dulu saya SMP ada kuotanya gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 orang atau misalnya udah kelewat 10 orang, itu udah nggak bisa lagi tuh kita daftar di satu sekolah umum. Jadi harus nggak nyari lagi. Nah, itu sebenarnya penting banget untuk menghindari hal-hal yang sebetulnya tidak diinginkan, seperti itu. Lumayan banyak ya materinya. Ini kayaknya kalau saya bahas panjang bisa lebih dari berapa SKS nih kalau di dalam perkuliahan gitu ya.
Ya, ini uh, terima kasih ya teman-teman semuanya. Nah, oke, lanjut ya. Terus kalau untuk orang tua gimana dong gitu? Untuk orang tua anak berkebutuhan khusus, dari mana saya memulai untuk mengajarkan? Kadang-kadang ada orang tua yang nanya, gimana saya bisa mendidik anak saya yang berkebutuhan khusus sementara saya tidak mampu secara ekonomi? Nah, tarik nafas. Sebetulnya memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus sendiri, apalagi yang punya masalah yang severe gitu ya, membutuhkan terapi dan sebagainya, itu membutuhkan tingkat biaya dan juga kualitas waktu dan tenaga yang benar-benar berkali-kali lipat. Karena mereka itu punya kebutuhan yang benar-benar lebih, sehingga kadang-kadang cukup menguras secara biaya. Ini yang sering terjadi. Misalnya nih untuk tunanetra, kita beli alat tulis ini, kalau teman-teman bisa lihat, Riglet ya untuk alat-alat tulisnya tunanetra, atau mungkin bisa jadi buku-buku seperti ini, itu harganya benar-benar menghabiskan banget untuk banyak memakan biaya gitu. Saya sebetulnya untuk alat-alat tulis dari sekolah pun dapat, tapi bagaimana kalau untuk anak-anak yang ketika di sekolah dia tidak mendapatkan alat-alat tulis tersebut gitu. Jadi harus beli secara mandiri. Tentu ini saya paham. Nah, banyak orang tua yang bingung, mulai dari mana saya mengajarkan. Sementara tidak semua orang tua punya basic mengajarkan anak berkebutuhan khusus. Karena ada orang tua yang bener-bener nggak tahu gitu loh. Ini tuh harus apa? Saya tuh harus apa gitu kan? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah acceptance. Apa acceptance? Adakah yang bisa menerjemahkan? Ya, acceptance itu artinya penerimaan. Penerimaan orang tua itu menentukan action kita berikutnya. Terus, penerimaan yang seperti apa yang sehat? Ada dua jenis acceptance biasanya. Acceptance yang pertama, penerimaan tanpa melakukan apapun. Udahlah, nggak apa-apa, wis trimo. Udah nggak apa-apa, diterima aja. Anak ini kan titipan Tuhan. Saya ikhlas gitu ya. Udah nggak apa-apa, nggak usah sekolah, saya takut nanti anak saya dibully. Udah saya pengen anak saya bersama-sama saya aja, udah nggak apa-apa. Yang penting dapat makan, kita rawat, udah nggak usah dituntut gitu. Itu penerimaan tanpa tindakan. Jadi kita memang terima anak ini, tapi there is no action. Kita nggak punya action yang lebih. Bener, kita terima, tapi ya udah pasrah aja gitu. Nah, penerimaan yang kedua ini, walaupun kita terima kondisi anak ini. Misalnya, there is no cure, tidak ada obat untuk mereka. Tapi, oke, saya harus melakukan apa supaya anak saya tetap berkembang. Contoh seperti saya ROP. Kalau teman-teman nggak tahu ROP itu adalah suatu kelainan retina yang terjadi pada bayi biasanya prematur. Ketika waktu itu dokter memvonis bahwa ini tidak bisa disembuhkan meskipun melalui jalur operasi. Walaupun misalnya ada donor kornea dan sebagainya, itu tidak menjamin karena masalah yang utama itu ada di retina, jadi tidak bisa melalui jalur operasi. Ketika dokter menyatakan bahwa ini tidak ada obatnya, benar-benar tidak bisa disembuhkan gitu, ibu saya menerima, oke, anak ini tidak bisa disembuhkan secara total ya, artinya memang tidak ada obatnya untuk memperbaiki kondisinya. Tapi bukan
berarti ibu saya pasrah. Artinya ibu saya mencari nih, apa yang bisa saya lakukan untuk mengajarkan anak ini. Nah, penerimaan yang dianjurkan untuk anak berkebutuhan khusus ini yang kedua. Karena kalau kita hanya menerima, ya wes, yang penting anak ini dirawat, terus gimana kalau kita tidak ada? Aku nggak mau anakku dibully. Sehingga kita bikin kepompong untuk si anak ini. Kita bikin kepompong, takut nanti dia dibully gitu kan sama orang. Kita bikin kotak kenyamanan di rumah. Dia hanya boleh bergaul dengan kakak adiknya. Selebihnya tidak gitu ya. Nah, maka ini sebenarnya pilihan ya. Bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada? Sedangkan kita hidup itu pasti terjun ke masyarakat. Ini sebenarnya pilihan. Kalau memang tetap mau dibuatkan kepompong, ya udah. Tapi ya risikonya banyak juga gitu. Atau kita melepas nih. Melepas dalam arti bukan kita melepas begitu aja, tapi kita membiarkan anak untuk mendapat masalah. Artinya kita tidak terlalu memproteksi dia secara dalam banget. Ketika dia punya masalah, kita tidak cepat turun tangan gitu kan. Artinya seberapa mana nih dia bisa mengatasinya gitu. Nah, itu adalah suatu pilihan gitu kan. Nah, jadi penerimaan yang sehat itu adalah sebetulnya yang kedua. Kita menerima kondisi anak ini, tapi kita punya tindakan. Apa nih yang harus kita lakukan? What can I do as a parent for them, untuk mereka? Supaya mereka tetap bisa berkembang, bisa menjadi individu yang independen atau berdikari, bisa menjadi individu yang berhasil, insya Allah bisa ya, bisa menjadi individu yang hebat, dalam arti dihargai, diterima secara utuh. Itu penerimaan yang sehat. Contoh, misalnya, ada anak yang didiagnosa, dia mengalami kebutaan total. Tentu sebetulnya diagnosa ini menjadi salah satu diagnosa yang tidak kita inginkan. Siapa sih orang tua yang mau anaknya buta total atau totally blind? Tapi kita melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak ini bisa berkembang? Carilah informasi. Misalnya, kalau untuk anak-anak yang totally blind, itu dia bisa bersekolah tapi menggunakan huruf braille. Alat tulisnya juga berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Alat tulisnya berbeda. Jadi dari segi buku, dari segi alat tulis gitu. Kalau teman-teman, kalau kelihatan, saya lagi pegang alat tulis ini untuk anak-anak tunanetra gitu ya. Jadi alat tulisnya pun berbeda. Itu yang bisa kita lakukan untuk anak ini bisa tetap berkembang. Jadi nggak hanya pasrah, mengurung dia dalam suatu kepompong yang kita buat, tapi dia harus go out untuk dirinya sendiri. Nah, setelah penerimaan sudah selesai, barulah kita ke ekspektasi. Boleh nggak sih sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus punya harapan? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Kita pengen anak kita jadi orang sukses. Aminkan yuk, gitu kan? Terus kita pengen anak kita jadi orang besar. Bla, bla, bla. Tapi, harapan itu harus disesuaikan dengan kemampuan ataupun dengan kondisi kesiapan si anak itu. Kita boleh berharap, tapi kita tidak bisa memaksakan harapan kita untuk akhirnya kita menuntut mereka. Tidak seperti itu. Harapan itu boleh untuk memotivasi. Jangan sampai nanti orang tua nggak ada harapan sama sekali. Kalau orang tua nggak punya harapan, takutnya nanti stuck di situ, nggak ada progres. Boleh berharap. Tapi ketika anak belum bisa mencapai harapan itu, kita tidak bisa menuntut mereka lebih. Misalnya ya, contoh paling sederhananya, kita pengen anak kita keterima di universitas negeri.
banyak juga disabilitas yang keterima di univ negeri gitu kan. Ketika anak itu belum mampu untuk mewujudkannya, kita tidak akan menjadikan mereka sebagai perpanjangan tangan kita yang membahagiakan kita dengan cara kita. Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini, dia bisa berkembang dengan berdasarkan cara ataupun berdasarkan kemampuan mereka. Bukan berdasarkan dengan kita harap ini biar mereka sukses, tidak. Tapi mereka bisa berkembang sesuai dengan keunikan mereka sendiri. Sesuai dengan cara mereka sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah anak berkebutuhan khusus itu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu boleh atau tidak punya harapan, boleh. Tapi balik lagi, harapan itu bukan untuk dipaksakan. Harapan harus menyesuaikan bagaimana si anak itu. Apakah anak itu sudah secara lahiriahnya dikatakan siap atau tidak untuk kita kita cemplungin gitu ya, kita masukin ke dalam harapan kita. Oke. Nah, ini ada yang tanya untuk Tante Riri ya. Terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya tentang Ananda. Ada yang nanya, untuk anak yang punya hambatan penglihatan, apakah bisa memasuki sekolah umum dari jenjang TK? Bagus pertanyaannya. Mungkin ini menjadi buah bibir ataupun menjadi rasa penasaran tersendiri di kalangan mayoritas kebanyakan orang. Bisakah anak yang punya hambatan penglihatan masuk ke sekolah umum dari jenjang TK? Tergantung ke bagaimana kondisi penglihatannya. Nah, ini saya mau coba bahas ya untuk anak-anak tunanetra. Kalau dia secara total dia blind, benar-benar dia total, artinya dia tidak bisa melihat objek, dia tidak bisa melihat tulisan yang ada di sekitarnya dengan jarak yang dekat, maka ini perlu dipertimbangkan. Artinya, ketika orang tua mau memasukkan anaknya ke sekolah umum dari sejak TK, tujuan kita adalah bukannya ingin anak baca tulis. Artinya, kalau anak itu blind, yang benar-benar dia total, tidak bisa melihat objek, tidak bisa melihat tulisan walaupun dengan jarak yang dekat, maka ini perlu dipertimbangkan. Karena bagaimanapun, mereka butuh huruf Braille. Mereka butuh pembelajaran Braille untuk menunjang kehidupan mereka. Jadi, dibilang bisa atau tidak bergantung ke bagaimana penglihatan anak itu sendiri gitu. Apakah anak itu tingkat penglihatannya total atau low vision seperti itu ya. Nah, kalau total, ya mungkin kita bisa terlebih dahulu untuk anak itu supaya belajar huruf Braille dulu untuk dia bisa membaca, bisa menulis, dan lain sebagainya. Setelah itu mungkin baru kita bisa memasukkan si anak itu ke sekolah umum, gitu ya. Jadi derajat penglihatannya seperti apa? Karena kalau misalnya low vision, kalau kita ngomongin low vision, ini anak-anak low vision itu biasanya masih bisa melihat. Dia masih bisa melihat dengan jarak tertentu, tapi tidak bisa dikoreksi. Misalnya kan kalau kita mata minus nih, misal minus ya, minus biasa gitu, yang biasanya orang-orang suka pakai kacamata minus, itu kan dia masih bisa dikoreksi pakai kacamata yang biasa tuh, yang biasa orang-orang suka pakai kan. Tapi kalau low vision, misalnya nih, sisa penglihatan kita cuma 20%. Ya udah, yang 20%-nya itu yang dipertahankan. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak low vision tuh penglihatannya dia biasanya masih bisa, tergantung seberapa besar lapang pandangnya gitu ya. Ada anak yang masih bisa melihat tulisan, tapi dengan jarak yang deket banget gitu kan, sampai dia deketin ke mata gini. Ada anak yang melihat warna pun masih bisa. Nah, itu mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk anak belajar huruf awas. Karena biasanya peralatan anak-anak low vision itu berbeda dengan sedikit berbeda dengan anak-anak yang total. Kalau low vision biasanya suka ada kaca pembesar.
Ada yang pernah lihat kaca pembesar gitu kan? Yang dia bisa melihat tulisan. Jadi dia ada alat khusus. Jadi dia tidak bisa memakai kacamata biasa. Dia ada alat khusus, bisa seperti kaca pembesar. Kemudian ada lagi teleskop ya untuk melihat benda-benda dari jarak jauh atau melihat tulisan di papan tulis dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mempertimbangkan untuk orang tua yang bertanya tadi, bagaimana kondisi penglihatan si anak. Apakah dia secara objek bisa melihat secara jelas atau tidak? Nah, itu kita perlu lagi mengecek ulang atau kita yang lebih tahu kondisi si anak itu seperti apa. Kalaupun kita ingin memasukkan anak ke sekolah umum dari jenjang TK, mungkin kan ada nih, kita tidak menekankan anak untuk bisa baca tulis kalau misalnya dia totally blind. Kalau dulu saya pernah masuk sekolah umum, tapi orang tua saya menekankan supaya saya cuma bisa bersosialisasi aja, jadi kayak di tempat bermain gitu, saya bisa bermain, itu aja yang ditekankan. Tapi kalau untuk baca tulis, biasanya tidak, kalau untuk anak-anak yang totally blind. Jadi kalau untuk anak-anak totally blind, sebaiknya memang dia belajar huruf braille dulu. Belajar huruf braille itu bisa juga misalnya ditempel di dinding atau di ruangan-ruangan yang anak dijangkau. Nah, terus anak misalnya meraba huruf A, huruf B gitu. Jadi menyesuaikan berapa besar sih jarak pandang ataupun penglihatan si anak itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ini ada yang bergabung, ada yang mau minta bergabung ya. Jadi kalau boleh sebetulnya teman-teman yang mau minta bergabung, tapi dikonfirmasi dulu, mungkin kita bisa sharing diskusi terkait dengan tema ini dan sebagainya. Jadi boleh, tapi harus ada confirm dulu ya. Nah, jadi seperti itu kalau penentuan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk tadi Ibu Riri yang bertanya, apakah ini bergantung ke bagaimana derajat si penglihatan si anak itu. Kalau dia hanya bisa merespons cahaya, karena ada anak-anak yang saya pun sebenarnya masih bisa merespon cahaya, tapi untuk objek dia nggak bisa nih. Nah, mungkin perlu dipertimbangkan apakah hendaknya memang kiranya harus memasuki sekolah khusus untuk dia bisa belajar braille atau tidak. Itu sebenarnya tergantung dari si anak itu sendirinya seperti apa kondisi penglihatannya. Karena nanti pasti treatmentnya akan berbeda. Untuk anak-anak yang total dengan anak-anak yang low vision itu pasti akan ada sedikit perbedaan. Walaupun low vision, dia masih bisa melihat, disebutnya tunanetra, memang iya. Tapi tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan. Entah berapa persen dia punya penglihatan seperti itu. Nah, kita bahas apa lagi nih? Tadi kan kita udah bahas acceptance, kemudian kita bahas harapan ya. Jadi sebagai orang tua kita boleh kok punya harapan, tapi harapan juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak itu sendiri. Kemudian ajarkan apa yang orang tua bisa ajarkan. Kadang-kadang sebagai orang tua pusing nggak sih? Misalnya nih kayak nunggu sekolah belum diterima. Mau cari sekolah kayaknya jauh banget ya, udah gitu belum dapet gitu sekolah yang cocok. Kadang-kadang kita suka kejebak, aduh nanti anak saya nggak bisa baca, aduh nanti anak saya ketinggalan nih baca tulis hitung, wah udah berkecamuk ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita kesampingkan dulu, artinya bukan berarti itu nggak penting, tapi apa yang bisa kita lakukan pada saat kita menunggu. Misalnya dia baru bisa sekolah tahun depan nih. Oke, tahun depan. Misalnya usianya sudah 5 tahun, dia baru bisa masuk sekolah umur 6 tahun, it's okay. Gak masalah. Tapi apa yang bisa orang tua lakukan dalam menunggu prosesi panjang itu? Misalnya, saya pengen anak saya masuk sekolah. Sambil menunggu, apa yang bisa saya ajarkan? Supaya anak ini siap masuk sekolah. Entah itu kemandiriannya kah,
Kemandirian bisa kemandirian dasar. Makan, mandi, kemudian melepas pakaian, memakai kaos kaki, merapihkan tempat tidur, dan lain sebagainya. Makan sendiri. Apapun yang bisa kita ajarkan, ajarkan. Selagi kita menunggu proses panjang untuk masuk sekolah. Jadi, jangan sampai pikiran kita, aduh nggak bisa sekolah gitu ya. Sementara di rumah anaknya belum dipersiapkan nih untuk masuk ke sekolah. Karena kalau misalnya kita pengen nih anak masuk sekolah umum, dia juga perlu bisa melayani minimal untuk kebersihan atau hygiene. Dirinya dia sendiri dia sudah bisa melayani dengan baik. Itu kita perlu mempersiapkan. Apa misalnya toilet training. Jangan sampai umur dia udah 6 tahun tapi masih pakai Pampers. Aduh, gitu kan. Sementara dia harus masuk sekolah. Makanya, perlu mempersiapkan dulu apa yang bisa saya ajarkan di rumah. Sebelum anak ini benar-benar dilepas buat masuk sekolah beneran. Itu penting banget. Bangga nggak sih orang tua? Anaknya 6 tahun udah masuk sekolah nih. Kemudian, dia bisa merapihkan tasnya, bisa membereskan bukunya. Bangga dong kita. Karena apa? Dari rumahnya sudah dilatih. Untuk membantu dia tuh siap gitu pada saat dia masuk sekolah. Apalagi masuk sekolah umum. Notabene ya anak-anak umum semua gitu kan. Nah, jadi apa yang bisa saya ajarkan? Ajarkan di rumah. Sedini mungkin. Apapun yang bisa ajarkan, yang bisa diajarkan. Kalau kita hanya bisa mengajarkan misalnya makan sendiri. Oke, kita ajarkan makan sendiri. Bagaimana caranya memegang sendok, terus menyendokkannya ke piring. Bagaimana caranya dia merapihkan pada saat dia makan gitu ya. Bisa diajarkan sebelum anak ini benar-benar dinyatakan masuk sekolah. Entah mau umur dia 6 tahun atau bahkan 7 tahun dia baru masuk sekolah, entah. Yang penting basic skill-nya dia sudah kita persiapkan. Luar biasa kan kalau ada orang tua yang benar-benar sedemikian rupa untuk mempersiapkan basic skill si anak ini gitu. Jadi ketika dia terjun ke sekolah, ketika dia go out, dia sudah mampu melaksanakan tanggung jawabnya dia walaupun dengan hal-hal yang kecil. Seperti itu. Jadi ajarkan dulu apa yang anak bisa. Selagi kita menunggu prosesi panjang untuk masuk ke sekolah, kita persiapkan dulu nih. Oke, anak saya harus belajar mandi sendiri, makan sendiri, gitu kan? Membersihkan hygiene-nya untuk bersihan dirinya dia deh, minimal gitu. Oke. Selanjutnya, apa lagi gitu kan? Sebagai orang tua ataupun lingkungan, hendaknya kita fokus terhadap kelebihan anak. Kadang-kadang kita lupa, terlalu banyak memikirkan kekurangannya, tapi kita nggak fokus kelebihan apa yang ada di anak ini. Yang ada di pikiran kita kadang-kadang, aduh udah nggak bisa lihat, aduh udah begini, gimana masa depannya? Nanti bagaimana gini. Oh, terlalu banyak tuh kata-kata how dan bagaimana dan sebagainya. Padahal setiap anak yang terlahir di muka bumi ini pasti punya segudang kelebihan. Maka kita jangan fokus ke hal-hal yang dia nggak bisa. Ketika dia belum bisa melakukan hal yang sama seperti anak normal, kita bisa fokus apa yang dia bisa. Itu yang kita kejar. Jadi fokus terhadap kelebihannya. Kalau kita terlalu mementingkan kekurangannya, bagaimana kita bisa memperbaiki anak? Bagaimana kita bisa, akhirnya kita keliling-keliling. Gak ada yang salah. Tapi kita mungkin akan banyak membuang waktu untuk hal-hal yang sebetulnya mungkin membuat kita capek. Pengobatan sini gagal, pengobatan sini gagal. Jadi ada baiknya kita kenali yuk potensi anaknya apa. Apa sih yang anaknya suka? Kalau dulu saya, pada saat saya kecil, ibu saya mulai memberikan saya piano yang buat mainan tuh, piano kecil. Setelah ibu saya tahu nih, oh ternyata anak ini punya bakat di musik. Akhirnya di umur 6 tahun, lari dari piano main-mainan, lari ke keyboard.
keyboard yang beneran besar. Akhirnya di kursus keyboard dan sebagainya. Jadi kita penting untuk mengenali potensi anak, sejauh mana dia punya kelebihan. Kenali sejak dini. Apa sih yang anak itu bisa? Apa sih yang anak saya bisa lakukan? Itu yang harus difokuskan. Udah bukan lagi kekurangan dan lain sebagainya. Karena kalau kita cuma mikirin kekurangan, akan capek ujungnya. Kita frustrasi, anak pun siapa yang akan menolong dia? Kalau ternyata orang tuanya frustrasi. Ya, jadi seperti itu. Fokus deh. Lebihannya apa? Bukan hanya untuk orang tua. Ketika teman-teman menemukan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, maka kita jangan lagi sibuk dengan kekurangan. Aduh, dia nggak bisa. Aduh, dia nggak bisa. Cari. Yang dia bisa itu apa? Itu yang kita perdayakan. Itu yang kita maksimalkan. Jadi bukan lagi dia nggak bisa, yang kita pikirin dia lagi nggak bisa, tapi apa sih kelebihan dia? Nah, itu yang kita kembangkan. Nah, kemudian ini penting nih, sebagai orang tua kita harus apa? Konsisten. Jangan sampai Senin Kamis sekarang tidak boleh. Besok oke. Lihat anak nangis, kita udah bikin program nih. Jam segini belajar. Lihat anaknya pengen main, tantrum, guling-guling. Udah deh, kasihan. Ini kadang-kadang kita sering memberikan reward atas perilaku-perilaku yang negatif. Perilaku yang negatif tuh gimana? Misalnya, anaknya pengen makan coklat gitu kan. Tapi dia tidak boleh makan coklat, dia harus diet. Kadang ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang dia diet gitu ya, seperti casein free, gluten free, sugar free, dan sebagainya. Kalau dia makan coklat, kadang-kadang energinya tambah parah gitu kan. Nah, dia udah nangis nih, wah gitu kan, awalnya cuma teriak-teriak, lihat anaknya guling-guling, kasih. Itu sebetulnya ketidakkonsistenan ini hadiah buat dia. Oh, dengan cara itu sehingga aku dikasih. Nah, dia akhirnya gunain tuh senjatanya. Oh, dengan cara marah-marah ibu dulu. Oh, dengan cara mukul ibu dulu, gitu kan. Oke deh, besok-besok kalau saya pengen sesuatu yang dia tahu caranya adalah mukul, marah, jambak, segala macam. Jadi, konsisten itu bisa dilakukan di segala sisi. Walaupun dia frustrasi, dia marah, kalau kita bilang tidak, no. Oke, gak apa-apa kamu marah, karena gak semua keinginan itu bisa dipenuhi. Dan ketika kita ingin membuat program untuk anak di rumah, ya konsisten. Kalau sekarang buat, ya besok pun harus dibuat. Jadi, mungkin kadang-kadang kalau menurut kacamata awam, orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu kelihatannya tega ya. Kayaknya tuh kejam gitu. Padahal sebetulnya ya yang dimaksud dengan kejam tanda kutip itu untuk kebaikan mereka. Artinya supaya mereka itu disiplin. Kan kita juga nggak ngegunain kekerasan ya. Artinya kita tetap bersikap tenang, calm down, tapi kita konsisten dengan aturan kita. Ya kalau dia salah, kita bimbing supaya dia bisa berperilaku sesuai dengan sebagaimana mestinya. Konsisten ini penting banget. Salah satunya apa? Saya cerita ya. Dulu saya punya kesulitan berkomunikasi. Teman-teman kalau lihat saya di kamera, mungkin agak-agak sedikit nggak nyangka masalah saya itu apa. Saya dulu anak yang punya sedikit masalah komunikasi, kemudian masalah perilaku, like autistic. Jadi saya suka melakukan pergerakan yang diulang-ulang, kemudian masalah-masalah komunikasi tidak bisa diajak komunikasi dua arah. Jadi kalau misalnya ada orang bilang A, saya akan bicara B. Kalau orang lain nanya C, saya akan bicara D. Jadi nggak sesuai konteksnya gitu. Nah, di sini konsisten dari ibu saya pada saat itu. Konsisten. Bagaimana nih supaya anak ini bisa TikTok sama orang? Supaya dia perilakunya itu bener lah, ibaratnya begitu ya. Konsisten. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan sampai sekarang, ibu saya tidak pernah luput untuk memperlakukan saya
sebagaimana aturan yang semestinya. Jadi saya dulu diprogramkan untuk, ibu saya bisa jadi terapis, misalnya terapi untuk berkomunikasi, untuk supaya saya bisa nyambung sama sosial gitu kan. Nah, maka di sini ibu saya konsisten gitu, nggak peduli mau saya nggak ngerti atau mau gimana, tapi oke, program ini harus dijalankan sampai akhirnya saya bisa berkomunikasi. Walaupun ada beberapa perilaku yang tidak bisa hilang 100%, tapi kita bisa memaintain. Ketika kita usia dewasa, kita bisa memaintain mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat di depan publik. Jadi kalau teman-teman lihat saya sekarang, mungkin kelihatannya saya biasa aja. Tapi saya berjuang dengan hambatan-hambatan yang ada di luar kedisabilitasan saya sebagai tunanetra. Saya punya, tapi saya berusaha untuk memaintain itu. Kenapa saya punya kemampuan itu? Karena ibu saya konsisten. Mengajarkan saya dari hari ke hari. Jadi nggak bolong-bolong. Nggak sekarang diajarkan, besok enggak. Sekarang besok lagi diajarkan, besoknya lagi enggak. Itu konsisten, itu sangat-sangat penting untuk, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Supaya apa yang kita ajarkan itu bisa melekat di dalam long term-nya dia. Kalau istilah psikologis kan ada memori jangka panjang, ada memori jangka pendek gitu ya, itu ribet lah. Tapi gimana caranya supaya yang kita ajarkan itu bisa melekat ke dalam kepalanya dia dan bisa dipakai pada saat dia dewasa. Konsisten itu penting. Kemudian kompak antara orang tua, kakek, nenek, om, tante, semua harus satu iya satu kata. Nggak boleh ada yang beda. Misalnya, orang tuanya pengen ngajarin dia untuk toilet training, tapi kakek neneknya, kasihan, udahlah nanti aja, kasihan dia gitu kan. Ya orang tua harus satu iya satu kata. Jadi kalau orang tua bilang A, ya A. Nggak ada orang tuanya A, kakek neneknya B, om tantenya C gitu ya. Karena bisa jadi nanti anak ini akan mencari perlindungan. Dia tuh pintar juga gitu. Anak-anak berkebutuhan khusus juga kadang-kadang cerdas. Cerdasnya apa? Dia mencari mana pihak yang lebih lemah. Biasanya dia mencari. Dia akan tahu pihak-pihak yang bisa dikalahkan atau pihak-pihak yang nggak mudah dikalahkan. Dia tahu itu. Nah, makanya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu diperlukan untuk kompak. Orang tua bisa kok mengingatkan keluarga. Kalau saya pergi, misalnya keluarga yang menjaga, tolong ya nanti kalau anak saya begini, tolong diberitahu. Nah, kebiasaan anak tunanetra misal suka mencolok-colok mata, nih menekan-nekan bola mata. Ini bola mata kalau ditekan akan mempengaruhi penampilan. Jadi secara strukturalnya kelihatan kayak ke dalam gitu, seolah-olah ke dalam nih masuk. Nah, kita penting untuk kerjasama dengan anggota keluarga. Jadi kalau ada anak saya colok-colok atau tekan-tekan bola mata, tolong diingatkan untuk dia melepas tangannya. Bisa kita terapkan kerjasama seperti itu. Yang penting, ketika kita punya anak berkebutuhan khusus, harus benar-benar kompak. Tidak boleh ada yang berbeda-beda gitu ya. Kalaupun berbeda-beda ya bisa didiskusikan. Tapi harus satu iya, satu kata, satu aturan. Seperti itu. Oke, saya mau baca-baca ini dulu ya, teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada Kak Yufa Peggy. Ya, ini ada yang komen, halo Kak Rahel, ya halo juga. Salam kenal ya. Ini ada, saya panggil apa nih? Kak Edi Susilo. Edi Susilono ini ya. Ya, selamat datang. Oke. Cukupkah pembahasan kita? Apa ada yang mau lagi ditanyakan? Jadi, rumit ya, membesarkan anak berkebutuhan khusus atau berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus itu bukanlah hal yang mudah. Jadi kalau kita bicara
bagaimana mengajarkan, bagaimana pembelajaran. Pembelajaran itu kalau kita artikan bisa luas. Bisa pembelajaran di bangku sekolah, atau pembelajaran sepanjang hayat. Artinya dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu juga proses belajar. Dia bermain, itu proses belajar. Dia bisa problem solving pun itu adalah proses belajar. Jadi proses belajar itu sebetulnya tidak hanya kita persepsikan di bangku sekolah, menggunakan meja dan kursi, tapi proses belajar juga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya kehidupan gitu. Dari dia bangun tidur sampai dia kembali lagi ke tempat tidur, itu juga merupakan proses belajar. Intinya, saya mau memberikan beberapa poin untuk teman-teman yang ada. Ini penting. Ketika kita melihat orang tua dengan anak kebutuhan khusus, hal yang harus dihindari yang pertama adalah melihat dengan tatapan aneh. Bagi kita, kalau kita lihat sesuatu yang it's a different, ada perbedaan, different something gitu ya, kita melihat sesuatu yang berbeda, kadang-kadang kita akan melihat dengan wah luar biasa, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Bagi kita itu biasa, tapi bagi orang tua itu merupakan suatu hal yang mengganggu. Karena ya itu biasa bagi orang tua gitu. Makanya dihindari ketika kita melihat ada keanehan. Oke. Kalau tidak bisa atau tidak memahami bagaimana men-treatnya, kita mundur. Atau setidaknya kita bertanya baik-baik, ibu ada apa dengan anak ibu? Sudah. That's it. Tidak perlu melihat dengan panjang lebar dan lain sebagainya. Kemudian, kadang yang bikin orang tua frustrasi adalah anggapan-anggapan yang, oh ini pasti karena kesalahan orang tua. Oh ini pasti karena orang tuanya begini. Tidak seperti itu. Karena saya percaya bahwa membesarkan anak berkebutuhan khusus itu bukan perkara mudah. Kalau Tuhan mau memilih, Tuhan akan memilih siapapun. Walaupun dia bukan dari kategori orang yang mampu secara ekonomi, tapi kalau Tuhan udah menunjuk kamu bisa, dia bisa pasti. Jadi itu pilihan. Kita pun basicnya kita punya harta banyak. Ketika kita dititipi satu anak berkebutuhan khusus, belum tentu kita bisa. Karena merawat, menjaga anak-anak itu tuh bukan sekedar perkara mudah. Anak-anak ini bukan sekedar kita rawat, kita kasih makan. Tapi kita harus bina, bimbing, kita harus didik dia. Untuk sesuai dengan norma-norma yang seharusnya. Bisa mandiri atau berdikari buat dirinya sendiri, atau setidaknya kita bisa menjadikan dia sebagai manusia yang bisa berkembang secara maksimal. Itu perlu proses. Dan mereka berjuang untuk itu. Jadi saya sangat-sangat mengapresiasi untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Coba kita pikirkan bahwa setiap anak itu pasti punya kelebihan. Ada yang pernah bertanya sama saya, bagaimana caranya supaya saya bisa sabar menghadapi anak berkebutuhan khusus, anak saya belum bisa begini, anak saya belum bisa ini. Sebenarnya gini, kalau saya bilang, sabar itu kita nggak ada tips ya. Jadi saya nggak bisa, tipsnya bersabar itu harus seperti apa. Tapi saya seringkali bilang gini, kita sebagai manusia boleh kok ngerasa capek. Sebagai orang tua, ada kalanya kita ngerasa putus asa. Ngerasa kayak, kok capek ya? Kok kayak gini ya? Kok kayak gitu ya? Gitu. Boleh. It's okay. Dan gak ada yang salah untuk rasa capek. Tapi yang jadi masalah, reaksi kita dari rasa capek itu apa? Apakah dengan marah-marah? Apakah dengan mengutuk? Artinya, wah udah deh, kita mengumpat. Atau gimana? Yang jadi masalah reaksi kita, respons kita menghadapi capek itu apa? Kita boleh menghindar. Sebagai orang tua juga boleh. Take your time. Berapa menit misalnya. Walaupun cuma 20 menit, 30 menit, kita punya waktu untuk, oke, I'm alone, saya sendiri. Saya butuh waktu sendiri. It's okay. It's never mind. Itu nggak jadi sesuatu yang
masalah besar. Kita menjauh sedikit aja dari anak gitu ya, 30 menit, gak apa-apa. Karena daripada kita memaksakan diri, terus kita burn out. Burn out itu stres atau kelelahan yang kronis, baik secara mental ataupun fisik, yang nanti akan nggak sehat juga. Jadi nggak apa-apa kita menghindar untuk dalam beberapa menit gitu ya. Nah, jadi sabar itu sebenarnya kita nggak bisa, oh sabar itu harus begini, tidak. Karena pasti sebagai manusia pasti punya capeknya. Nggak hanya orang tua, kita pun kadang capek. Aduh, bingung gitu ya, bayaran masih menumpuk dan sebagainya. Capek kita pasti. Tapi bagaimana kita respons kita terhadap capek itu apa? Dengan marah, dengan melampiaskan emosi? Tidak juga seperti itu. Yang kita perlu adalah menyalurkan sih. Rasa capek itu harus disalurkan dengan cara-cara yang lebih positif. Nah, itu dia ya. Jadi kayaknya bicara tentang pengajaran anak berkebutuhan khusus itu butuh waktu yang panjang ya. Kayaknya nggak cukup 1 SKS, kayaknya nggak cukup 2 SKS nih kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa ambil poin maknanya untuk teman-teman yang mungkin punya teman-teman kita yang disabilitas. Harap penting intinya ada satu, tidak mengkasihani. Berikan mereka kesempatan secara luas. Mengkasihani itu kita kasihan, tapi kita nggak membuat mereka berkembang. Kalau kita kasihan sama orang, kita nggak membuat orang itu berdaya sebetulnya. Kita hanya membuat orang itu terkurung dalam keterbatasannya. Jadi apa namanya? Ya jangan dikasihani, tapi gimana supaya kita berusaha nih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat si anak itu semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Ya, saya rasa kita cukup sekian karena waktu sudah lebih ya. Jadi kita akhiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lagi atau ada yang belum sepenuhnya jelas, boleh juga saya terbuka untuk bertanya apapun. Kalau teman-teman mau tanya tentang saya juga boleh. Karena mungkin masih ada yang nggak tahu juga tentang disabilitas itu seperti apa. Nggak apa-apa, jangan takut nanti akan tersinggung dan sebagainya, karena kita sifatnya berbagi. Kalau untuk edukasi, saya nggak masalah untuk itu. Saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.